Ingat, bagaimanapun juga tidak ada satu orang atau perusahaan atau organisasi apapun yang bisa mahir dalam segala hal. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, kali ini kita akan coba sharing tentang menurut pendapat gue apa sih yang membuat banyak kampus-kampus kecil justru sulit berkembang dan cenderung hanya menjadi kampus kecil lagi itu ya. Jadi kita tahu bahwa ada begitu banyak jumlah kampus yang ada di Indonesia ini gitu ya, dan cenderung banyak juga yang pada akhirnya sulit untuk menonjol dan sulit sekali untuk bisa tampil ya di permukaan sehingga bisa dipandang dan bisa dilirik ya, yang pada intinya sebenarnya dengan dia bisa dilirik dan bisa menonjol ini akan mempermudah untuk merekrut banyak mahasiswa-mahasiswanya. Bagaimanapun juga harus kita sepakati bersama tuh bahwa ya dunia yang sudah serba baru sudah pasti membutuhkan cara-cara baru, sistem-sistem baru, dan kadang kita harus realistis. Sistem atau cara-cara yang lama terkadang sudah tidak sesuai lagi tuh ya. Prinsipnya mungkin bisa saja sama, tapi ada beberapa cara yang perlu kita tinggalkan dan harus kita ganti dengan sebuah cara-cara atau pola-pola baru gitu ya. Salah satu indikasinya pasti dengan kemajuan teknologi ya. Kemajuan teknologi cepat atau lambat, siapa saja yang memang tidak mau berubah pasti akan terlindas dan tertinggal. Nah, otomatis dengan cara seperti ini, cara berpikir kampus pun harusnya sudah baru lagi gitu ya. Nah, kita perlu mengerti dan harus memahami arah teknologi ini bekerja dan bagaimana caranya supaya bisa menguntungkan kampus kita. Nah, dengan cara seperti itu juga diharapkan kita bisa mengenali apa yang menjadi value kita sehingga kita bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor kita ya. Jadi ada beberapa catatan yang menurut pendapat gue penting untuk di-share ya. Semoga saja ini bisa menjadi semacam masukan gitu ya buat beberapa kampus untuk bisa membenahi dan lebih fokus kepada hal-hal yang bisa menjadi kekuatan mereka untuk bisa bersaing dengan kampus-kampus lainnya ya. Namun sebelumnya teman-teman, sekiranya jangan lupa juga untuk berinvestasi terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa pembahasannya? Check it out. Kampus yang baru bertumbuh identik dia pada akhirnya sulit untuk bisa menjadi kampus yang maju gitu ya. Yaitu karena mereka mungkin kurang melihat apa yang menjadi kelemahan kompetitornya tuh. Jadi penting sekali menurut pendapat gua, manajemen kampus dalam hal ini dia harus melihat nih pesaingnya. Ya, sekali lagi contohnya kalau kampus perhotelan, dia bisa melihat kampus perhotelan di Indonesia yang mana nih yang paling bagus nih. Ya. Oke, misalnya di teman-teman yang ada di Pulau Jawa ya dan di Bali misalnya seperti itu. Nah, coba mereka melihat apa sih kelemahan dari kampus-kampus ini gitu loh. Jadi mereka sudah punya kelebihan-kelebihan yang sudah diakui melalui lulusan-lulusannya. Ada begitu banyak mereka punya alumni yang memang sekarang berada di menduduki posisi-posisi penting menjadi GM, General Manager di hotel-hotel gitu ya. Artinya berarti memang skillnya ya, attitude-nya ya, packaging luaran dari lulusannya itu memang sudah diakui itu sama industri ya. Nah, namun juga di situ dia harus belajar sambil melihat, mereka harus melihat secara jeli ya, pay attention to detail, hal-hal apa saja sih yang kurang diperhatikan ya oleh kampus-kampus perhotelan yang sudah maju ini. Contohnya kalau gue boleh kasih semacam pemikiran gue ngelihat ada begitu banyak kampus perhotelan yang sudah diakui menjadi nomor 1 di Indonesia. Mereka lebih condong banyak menghasilkan lulusan-lulusan untuk siap bekerja ya. Tapi mereka lupa bahwa harusnya mereka juga mempersiapkan lulusan-lulusan untuk siap membuka lapangan kerja, tidak hanya untuk menjadikan lulusannya karyawan. Nah, sehingga ini bisa dijadikan acuan buat kampus-kampus yang memang berkembang di bagian perhotelan untuk mereka lebih fokus kepada mempersiapkan lulusannya sebagai lulusan-lulusan
yang siap untuk berwirausaha atau menjadi entrepreneur ya. Jadi benar-benar dibekali mahasiswanya selama kuliah di kampus tersebut dengan tenaga-tenaga entrepreneur yang memang real real entrepreneur gitu ya. Memang pengajar-pengajarnya adalah praktisi langsung, sehingga pengalamannya itu benar-benar bisa transfer ya, bisa ditransfer ya. Belum lagi ditambah nanti bagaimana link-linknya juga pastinya membantu mahasiswanya ketika nanti harus berwirausaha ya. Jadi dengan cara seperti ini, dengan melihat kelemahan kompetitor, maka kita akan bisa tuh nanti mendapatkan positioning yang jelas di mata pasar kita. Sehingga kalau dibilang kampus perhotelan yang juga diseganin ya kampus kita, walaupun dari segi usia kita kalah, tapi kita punya semacam value yang tidak dimiliki sama kompetitor atau kampus-kampus perhotelan lainnya. Tapi ini menjadi suatu kekuatan kita. Jadi kelemahanku adalah kekuatanku gitu ya. Jadi jangan mengira setiap kelemahan kita itu akan menghancurkan kita, tapi percayalah kita punya kekurangan, justru itu adalah kekuatan kita. Nah, gue juga melihat banyak kampus yang baru berkembang akhirnya kesulitan bersaing ya dengan kampus-kampus yang sudah maju, ya minimal mereka diseganin gitu ya. Karena memang menurut pendapat gue dia tidak fokus dengan apa yang namanya inovasi. Gue merasa bahwa kunci untuk di kehidupan saat ini bahwa kita harus berinovasi itu ya. Jadi salah satu cara berinovasi itu menurut pendapat gue adalah dengan mampu menganalisa kita punya kekuatan gitu, dan seperti apa pasar yang kita mau masukin. Jadi gue mau katakan bahwa kalau kampus kita tergolong baru berdiri atau masih 10 tahun berdiri, masuki tahun ke-20 gitu ya, sebaiknya memang kita fokus untuk mencari, kalaupun kita tidak mengetahui di mana kita punya kekuatan, kita harus menciptakannya. Jadi kalau kita boleh kasih contoh, di mata gua seperti kampus-kampus besar, kalau kita bilang misalnya kampus UGM, mereka kuat dalam hal research gitu ya. Nah, jadi ini kelebihan kampus-kampus besar karena mereka sangat mengenal di mana mereka punya potensi, di mana mereka punya positioning lebih tepatnya. Namun kampus-kampus yang baru berkembang justru dia hanya mengikuti semacam rutinitas yang dilakukan oleh kampus-kampus yang sudah lebih duluan dari dia. Nah, menurut pendapat gua ini kurang tepat saja. Ada baiknya memang kampus itu mengikuti beberapa hal dari kampus-kampus yang sudah lebih duluan berdiri. Namun jangan juga lupakan yang namanya inovasi. Jadi berinovasilah dengan mencetak kita punya semacam keunikan. Nah, jadi kalau contohnya di kampus perhotelan gitu ya, ada begitu banyak kampus-kampus perhotelan atau pariwisata di Indonesia ini. Tapi kalau kita saat ini berada di kampus perhotelan, ada baiknya kita mencetak tenaga-tenaga lulusan yang misalnya sangat dikenal untuk kreativitasnya. Nah, ini akan sangat-sangat bagus nih. Kalau yang seperti kita ketahui kan kampus perhotelan itu identik dengan satu disiplin gitu ya. Ada juga kampus-kampus yang lainnya yang gue kenal, mereka selain disiplin ada juga yang sifatnya skillful gitu ya. Artinya memang lulusan-lulusannya menguasai skill di bidangnya masing-masing gitu. Nah, tapi gue merasa belum ada tuh ya kampus yang menekankan atau menitik beratkan dengan yang namanya kreativitas. Nah, jadi penting banget menurut pendapat gue kalau ada kampus perhotelan yang justru menitik beratkan kepada pengajaran kreativitas, sehingga apapun departemennya, program studinya, ini harus menitik beratkan mahasiswanya menjadi orang-orang yang punya skill creative thinking gitu ya, orang-orang yang memiliki kualitas berpikir secara kreatif. Ini tinggal dilatih, ini bisa dilatih dan jadikan semacam budaya dalam operasional harian di kampusnya. Ya, semoga saja dengan cara seperti itu kampusnya berhasil menghasilkan output lulusan-lulusan yang punya ciri khas keunikan karena mereka berinovasi. Dalam hal ini adalah kampus perhotelan yang punya lulusan-lulusan punya skill kreativitas. Nah, berikutnya menurut pendapat gua kampus yang berkembang ini kenapa jadinya sulit bersaing, karena memang pada
akhirnya mereka tidak mempunyai yang namanya kekuatan atau positioning yang jelas gitu ya. Tadi kita sudah sedikit membahas. Jadi gue ngerasa cara terbaik untuk memenangkan persaingan adalah dengan meletakkan positioning yang jelas kita di benak dari pasar kita. Jadi harapannya adalah sekali lagi kita tidak boleh menjadi sama dengan kampus-kampus pesaing kita yang sudah lebih maju, yang sudah lebih berdiri terlebih dahulu. Kita mengerti nih bahwa kampus itu kan memang dia lebih ke social oriented sebenarnya, tapi kita juga harus tetap yang namanya unggul, punya daya saing unggul tuh. Nah, maksud saya di poin ini adalah bagaimana caranya kita mempunyai daya saing yang tidak dimiliki sama kompetitor tadi itu, ya. Nah, kita harus benar-benar memilih dan kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan jelas. Tadi juga sudah disinggung bahwa bisa saja dengan cara kita membuka yang namanya kampus dengan output bahwa luarannya adalah mempersiapkan para pengusaha-pengusaha di bidang perhotelan, atau misalnya ya kita punya keunikan yang sifatnya lebih kepada kreativitas gitu ya. Nah, kita akan coba lagi mencari keunggulan-keunggulan kita ya yang sifatnya itu pastinya tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain ya. Contohnya saja misalnya kita berani berinovasi dengan kuliah di kampus kami juga tidak akan ada yang namanya skripsi ya. Jadi skripsi itu tidak ada sama kita, hanya kita ganti dengan yang namanya mahasiswa itu semacam perlu untuk mempresentasikan kesimpulan dari kuliah bersama-sama dengan kita. Karena sekali lagi luaran atau output yang kita hasilkan memang mahasiswa lebih kepada bagaimana menjadi seorang entrepreneur ya. Jadi bukan seorang peneliti gitu ya. Nah, silakan saja. Jadi hal-hal kayak gini bisa di-package atau dikemas sehingga menjadikan sebuah kekuatan yang tidak dimiliki kampus lain. Karena gue ngerasa kampus vokasi tidak perlu skripsi itu ya. Kalau universitas mungkin butuh skripsi, tapi kalau kita kampus vokasi yang sifatnya perhotelan ya, rasanya tidak perlu. Yang paling penting adalah bagaimana mahasiswa itu rajin berinovasi ya untuk sebuah produk, dan juga dia mampu dalam hal mempackage ya, mengemas sebuah produknya dengan baik atau jasanya. Nah, ini sudah cukup. Jadi sebenarnya kampus perhotelan itu identik lebih dekat dengan yang namanya dunia entrepreneur. Hanya saja kampus-kampus perhotelan yang ada sekarang ya, gue melihat mereka lebih mempersiapkan mahasiswanya untuk menjadi tenaga pekerja di dalam. Salah? Enggak juga salah. Cuma sekarang kita kan lagi sharing tentang bagaimana mempersiapkan kampus-kampus yang berkembang ini menjadi kampus yang diseganin. Kita harus benar-benar secara sadar memilih kekuatan kita untuk kita jual atau untuk kita perkenalkan kepada dunia di luar atau kepada dunia pesaing kita. Nah, berikutnya penekanan gua melihat kenapa kampus-kampus kecil atau yang berkembang ini sulit akhirnya untuk menjadi kampus maju, itu karena ternyata mereka tidak fokus kepada kolaborasi ya dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Kalaupun mereka kolaborasi dengan perusahaan atau kampus lain ya, ini dia tidak seperti kebutuhan gitu ya. Jadi artinya pemilihan terhadap siapa yang menjadi rekan kolaborasinya tidak membantu mereka lebih cepat lagi untuk maju ya. Ada begitu banyak kampus-kampus pada akhirnya berkolaborasi dengan punya MOU dengan kampus-kampus luar negeri lain seperti itu ya. Hanya saja sekali lagi karena dia tidak punya kelebihan, dia tidak punya positioning, jadi dia bekerja sama tidak membuat dia menjadi lebih dekat dan lebih cepat lagi kepada dia punya cita-cita. Artinya di sini gue mau katakan dia tidak punya daya ungkit tuh. Daya ungkit ini adalah semacam faktor kali mungkin ya. Jadi bagaimana dengan satu kali kerjasama dengan sebuah perusahaan ini bisa membuat dia lompat tinggi ya, lompat tinggi gitu. Nah, contohnya saja misalnya kalau kampusnya ternyata adalah kampus yang orientasinya kepada lulusannya yang siap jadi entrepreneur gitu ya, dan punya mahasiswa dengan skill kreativitas. Nah, tidak ada salahnya juga sebenarnya dia berkolaborasi dengan komika-komika gitu ya. Komika-komika ini ya jelas orang-orang yang
cenderung kreatif gitu ya, mempunyai kemampuan berbicara walaupun dari segi humor gitu ya, artinya dia berkolaborasi mendatangkan ya mereka ke kampusnya. Dengan cara seperti itu mereka menjadi sebuah tradisi, dan ini menjadi alat untuk menarik calon-calon mahasiswa, sementara mahasiswa yang sudah ada di kampusnya juga jadi bisa banyak belajar ya, terbekali gitu ya. Atau misalnya dia bekerja sama atau berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah menunjukkan bahwa mereka ya memang perusahaan-perusahaan yang kreatif tuh ya, perusahaan-perusahaan kreatif seperti misalnya adalah Apple gitu ya. Dia bekerja dengan Apple, dengan cara seperti itu dia lebih memperkenalkan sisi di mana kemajuan teknologi ke depan akan dibaca seperti apa gitu ya, dan bagaimana cara berpikir perusahaan Apple, sistem manajemen mereka seperti apa. Nah, menurut pendapat gue kalau pemilihan partner kolaborasinya tepat sesuai dengan kita punya positioning dan kita punya visi, ini akan jauh lebih bagus ya. Jadi tidak hanya sekedar kita kampus yang ingin berkolaborasi dengan yang sejenis dengan kita, kampus perhotelan ya udah dengan kampus perhotelan aja. Kita nggak pernah tahu nih harapan luaran kita outputnya apa, mahasiswa yang mau seperti apa. Yang akhirnya gue baca banyak sekarang kampus-kampus perhotelan ya mengikuti kampus-kampus perhotelan yang sudah ada. Mereka justru lebih kepada mencetak lulusannya menjadi tenaga pekerja. Dengan cara seperti itu ya partner kolaborasinya pun adalah hotel-hotel yang membutuhkan tenaga kerjanya. Itu salah kalau menurut pendapat gue, enggak ya, tapi itu kan sudah dimiliki sama kompetitor kita tuh. Jadi kita harus berusaha untuk unik, berbeda dari mereka ya. Prinsipnya sekali lagi ya, berbeda itu tidak selalu lebih baik, tapi yang terbaik sudah pasti berbeda. Jadi kita harus menjadi yang terbaik nih, yaitu dengan memiliki keunikan yang pasti kita berbeda dan kita unggul dari keunikan kita tadi ya. Apalagi kalau kita sudah berhasil, otomatis kita dianggap sebagai pioneer tuh. Apa yang membedakan seorang pemimpin dan pengikut adalah inovasi menurut Steve Jobs, sambil dia sebenarnya menyindir tuh ya pesaing-pesaingnya yang lain seperti itu. Nah jadi menurut pendapat gue itu aja 3 hal yang membuat kampus kecil yang cenderung lagi berkembang akan sulit untuk maju kalau mereka tidak fokus terhadap 3 hal ini ya. Sebenarnya pastinya banyak hal yang lainnya, cuma gue lebih fokus kepada 3 prioritas ini karena setelah mempelajari, terus belajar, menganalisa gitu ya, meneliti ya, membaca, 3 hal inilah yang menjadi terpenting ya, seperti itu ya. Semoga saja teman-teman semuanya mendapatkan manfaat dan kita bisa memperlengkapi kampus kita lebih baik lagi ya. Bagaimanapun juga kita butuh karakter, dan karakter itu tercermin dari apa yang menjadi kekuatan kita. Nah, dengan harapan seperti itu, dengan kita punya karakter dan kekuatan, maka kita akan menjadi kampus yang lebih dikenal, lebih punya bargaining, dan juga pastinya kita akan punya sisi daya saing yang unggul dibanding kompetitor-kompetitor kita. Walaupun kita masih usia berkembang, tapi tetap saja kita pasti disegani karena kita sangat-sangat fokus terhadap satu hal dan tidak berusaha untuk mahir dalam segala hal. Ingat, bagaimanapun juga tidak ada satu orang atau perusahaan atau organisasi apapun yang bisa mahir dalam segala hal. So, fokuslah pada satu hal, mahirlah, menjadi ahlilah di satu hal tersebut. Dengan cara seperti itu, kita bisa bawa kampus kita maju, berkembang pesat, dan lulusan-lulusannya punya dapat manfaat banyak dan juga bisa membuat kehidupan menjadi lebih baik pastinya. Oke teman-teman, itu saja sharing kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa juga untuk tetap menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Subrek. Thank you very big and God bless you all. Ow.